Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan menjelaskan apa itu gerinda potong atau gerinda yang kita gunakan ini gerinda duduk. Nah, kita akan menjelaskan komponen-komponennya. Yang pertama, ini namanya gerinda duduk, yang dimana berfungsi untuk memotong material atau bahan yang akan digunakan. Untuk yang ini fungsinya sebagai penjepit material atau bahan yang akan dipotong nantinya agar supaya tidak gerak saat dipotong. ya. Terus yang kedua ada mata Gerinda gerinda. Gunanya ya buat motong material yang pastinya. Untuk penggunaannya sendiri, jadi dudukannya ini diturunkan, lalu tombolnya dipencet, ditahan sampai bahannya ini terpotong. Nah, setelah terpotong, dilepas pedal atau tombol ini, lalu diangkat. Untuk memastikan tidak ada gerakan di mata gerinda, ditunggu dan lingkungan sekitar diharapkan kosong agar tidak terkena bahaya dampak dari mata gerinda. Setelah penggunaan dibersihkan lalu dicabut, dikembalikan lagi ke tempat semula. Halo semuanya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang mesin drill. Mesin drill itu terdiri dari meja kerja, ragum, spindle, spindle head, mata bor, handle, dan switch. Meja kerja digunakan untuk menahan dan atau menaruh material yang akan dibor. Ragum digunakan untuk menahan material yang akan dibor. Spindle head digunakan untuk menahan mata bor dan mata bor digunakan untuk membagi material. Handle digunakan sebagai naik dan menurunkan spindle dan mata bor. Switch digunakan untuk menghidupkan dan mematikan. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari mesin bor. Pertama, kita letakkan dulu bahan yang akan dibor pada ragum. Kemudian kita kencangkan ragumnya. Ragum dikencangkan, kita posisikan mata bor di tempat yang akan dibor. Kemudian, setelah semuanya sudah pada posisi, kita nyalakan bor tersebut. Setelah nyalakan, kita pegang si handle drillnya untuk menurunkan mata bor kepada titik yang sudah ditentukan. Kemudian kita bor sampai dengan kedalaman yang diinginkan. Setelah sudah terbor, kita angkat lagi handle drillnya untuk mengembalikan posisinya semula. Kemudian matikan bornya. Ini adalah mesin scrap. Prinsip kerja mesin scrap adalah bergerak maju mundur, yang mana pemakanannya digunakan menggunakan pahat juga. Dan pahat yang digunakan adalah pahat HSS di sini. Kemudian kita identifikasi bagian-bagiannya. Ini merupakan tuas pengatur tinggi dari lengan pahat atau rumah pahat. Kemudian di sini terdapat ragum untuk meletakkan benda kerja ketika kita akan melakukan proses pemesinan scrap. Di sini merupakan meja mesin scrap. Lalu bagian sebelah sini ini merupakan sistem transmisi dari mesin scrap yang gunanya untuk sebagai pengatur kecepatan juga dari pemakanan mesin scrap ini. Cara kerja mesin scrap sendiri, yang pertama, benda kerja kita letakkan pada ragum. Kemudian kita pasangkan pahat pada rumah pahat. Kemudian untuk menyalakan mesin, di sini terdapat saklar start and stop yang berguna untuk menjalankan mesin dan mematikan mesin. Kemudian kita coba nyalakan, kita pencet start. Dan ini merupakan posisi pada transmisi gigi 1. Kita tambahkan kecepatannya, gigi 2. Kecepatan mesin scrap akan sedikit bertambah. Kemudian gigi 3 dengan semakin cepat. Dan yang terakhir gigi 4. Ini merupakan kecepatan maksimal dari transmisi di mesin scrap. Setelah selesai, kita kembalikan posisi transmisi ke dalam posisi 0 atau normal. Dan kita matikan mesinnya. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa bagian
hasil pemakanan dari mesin scrap. Ini ke mesin milling. Pertama kita pasangkan benda kerja pada ragum, lalu dikencangkan untuk memastikan benda kerja tidak bergerak. Lalu menuju ke switch atau tombol. Ini untuk naik, ini untuk naik, ini untuk turun, ini untuk menjalankan. Ini untuk pulen. Lalu setelah semuanya telah dilakukan, setelah mendapatkan hasil yang diinginkan, kembalikan seperti semula, lalu bersihkan meja kerja. Di sini saya akan sedikit memberitahu bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama, di belakang sana terdapat saklar pengatur on off atau hidup matinya mesin. Di sini terdapat tuas pengatur kecepatan mesin, tuas pengatur kecepatan, tuas pengatur arah ulir. Kemudian di sini terdapat lampu mesin yang menunjukkan mesin keadaan menyala atau mati. Kemudian di sini terdapat tombol emergency stop. Kemudian di sini terdapat saklar untuk menghidupkan pompa untuk air pendingin. Kemudian di sini terdapat tuas pengatur pemakanan mesin. Kemudian di sini ini merupakan pelindung ketika proses pemakanan dilakukan, dan di sini ini merupakan cak atau kepala tetap mesin. Kemudian di sini terdapat roda tangan. Yang pertama, ini merupakan roda tangan penggerak eretan alas yang berguna untuk menggerakkan eretan ke kiri dan ke kanan sesuai meja mesin. Kemudian ini merupakan roda tangan penggerak eretan melintang yang berguna untuk menggerakkan eretan melintang maju dan mundur, yang gunanya untuk menambahkan pemakanan dari pembubutan. Kemudian di sini terdapat roda tangan penggerak eretan atas yang biasa digunakan untuk proses pemakanan yang lebih spesifik atau lebih detail dan sering digunakan pada proses pemakanan pembubutan tirus. Kemudian di sini terdapat tuas-tuas juga. Ini merupakan tuas pengatur gerak otomatis pemakanan roda tangan melintang dan roda tangan alas. Kemudian ini merupakan tuas pengatur otomatis ketika proses penguliran. Ini merupakan tuas pengatur putaran spindle. Lalu di sini terdapat rumah pahat yang berguna untuk meletakkan pahat ketika akan kita gunakan untuk proses pemakanan. Di sini merupakan lampu yang digunakan untuk sebagai membantu penerangan ketika proses penggunaan mesin. Kemudian ini adalah selang air pendingin atau coolant. Di sini terdapat beberapa poros-poros. Yang pertama, ini merupakan poros transportir yang berguna untuk proses penggunaan ketika pembuatan ulir, dan ini merupakan poros yang digunakan untuk proses pembubutan biasa. Dan di sini merupakan kepala lepas. Dan yang terdapat pada kepala lepas ini adalah senter putar. Ini merupakan laci mesin bubut yang digunakan ketika proses pembuangan dari hasil pemakanan mesin bubut. Dan ini merupakan pedal rem yang digunakan untuk menghentikan mesin ketika terjadi eksiden. Ya, di sini kita akan melakukan proses pembubutan. Yang pertama adalah material dipasangkan kepada kepala cap. yang ada di kepala putar. Yang kedua ada Kepala tetap fungsinya buat tekan dari arah yang berlawanan agar materialnya tidak goyang, terlempar. Langkah pertama, pasangkan benda kerja pada cak tetap. Selanjutnya, pasangkan pahat bubut pada rumah pahat dan beri ganjalan agar pas. Kemudian atur kecepatan putar mesin dengan mengatur tuas pengatur kecepatan. Lalu atur pemakanan mesin dengan mengatur tuas pemakanan. Matikan tuas emergensi dan turunkan tutup pengaman mesin. Jangankan mesin berlawanan arah jarum jam dengan menggunakan tuas nyala mesin ke arah bawah. Atur kedalaman pemakanan dengan menggunakan roda tangan penggerak eretan melintang. Mulai pemakanan menggunakan tuas kerja otomatis eretan lintang. Lalu tunggu hingga proses pemakanan selesai dan bersihkan area kerja, dan juga kembalikan tool yang kita gunakan kembali kepada tool room. Making that money, living that dream.
Making that money, money, rain on me. Making that